Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita kali ini, kita buka dengan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita niatkan untuk semuanya saja supaya lebih bermanfaat. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan malam ini kajian tafsir Al-Quran satu dari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 538, yaitu surah Al-Hadid ayat 4 sampai ayat 11 insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 4, wa huwa, boleh dibaca wah wa, haknya disukun, sebagaimana juga pada ayat berikutnya ayat 6 ya. Dan ini dalam semua ayat Quran boleh dibaca seperti ini, wa huwa wa huwa. Kemudian pada ayat yang ke-8, akhadha mitsaqakum, boleh dibaca ukhidha. Tetapi kalau dibaca ukhidha, ini mitsaqu, qafnya harus di dhammah, tidak boleh di fathah. Kalau di fathah salah. Tetapi kalau dibaca akhadha, maka di sini mitsaqa harus fathah, tidak boleh dhammah.
Kemudian pada ayat 9, la raufun, sebagaimana biasanya boleh dibaca pendek, la raufur rahim. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Al-Hadid ayat 4, Allah mengatakan, huwa dialah Allah alladzi dzat yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, langit-langit yang 7, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma, kemudian istawa, Allah istiwa, Allah bersemayam, alal arsy, di atas singgasana. Ya'lam ma, Allah mengetahui apa saja, yaliju, yang masuk, fil ardi, pada bumi, wama, dan apa saja, yakhruju, yang keluar, minha, dari bumi, wama yanzilu, dan apa saja yang turun, minas samai, dari langit, wama ya'ruju, dan apa saja yang naik, fiha, ke langit, wahwa, dan dia Allah itu, ma'akum, bersama kalian, menyertai kalian, aynama, di mana saja, kuntum, kalian berada. Wallahu, dan Allah itu, bima ta'malun, dengan apapun yang kalian amalkan, basirun, maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 4 ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pada ayat ketiga Allah bicara tentang kebesaran zatnya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, di sini Allah masih membicarakan kebesaran zatnya, yaitu apa? Allah lah yang khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit bumi. Alam semesta ini yang sangat luas dan sangat sempurna dan sangat indah, ini hanya diciptakan oleh Allah fi sittati ayyam, cuma 6 hari saja. Ini maha kuasa Allah. Coba kalau manusia disuruh menciptakan alam semesta sedemikian rupa ini 6 hari, 6 tahun saja nggak akan terselesai. Kata-kata 6 hari ini tidak menunjukkan Allah lemah untuk menciptakan lebih cepat daripada itu. Tidak. Karena Allah kalau menginginkan 1 detik saja sudah bisa. Allah mengatakan kun, sudah akan terjadi langit dan bumi. Tapi Allah sengaja melakukan penciptaan langit bumi ini 6 hari, menjadi pelajaran untuk manusia. Segala sesuatu ada prosesnya. Kita diajari, ada proses, perlu waktu. Nah, maka manusia supaya sabar. Langit bumi saja 6 hari. Nah, kamu pengen mau membuat sesuatu cepat langsung jadi, tidak, ya, harus ada kesabaran. Nah, ini minimal pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini, meskipun Allah mampu menciptakan secepat kilat. Tentang penciptaan langit bumi lebih detailnya pada ayat yang lain, yaitu pada surah Fussilat ayat 9, Allah mengatakan, qul ainnakum latakfurun, apakah kalian itu kafir billadzi khalaqal arda fi yaumain, terhadap zat yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Jadi 6 hari tadi rinciannya adalah bumi diciptakan dalam 2 hari. Kemudian surah Fussilat ayat 12, Allah mengatakan faqadahunna, Allah menyelesaikan langit-langit itu sab'a samawatin, menjadi 7 langit, fi yaumaini, dalam 2 hari. Jadi penyempurnaan 7 langit juga dalam 2 hari. Itu rincian dari 6 hari tadi. Rincian yang lebih detail lagi disebutkan dalam hadis, tetapi saya jujur hadisnya tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, tetapi para ulama mengatakan tidak sahih dari Nabi. Khalaqallahu turba, Allah ciptakan bumi yaumas sabt, hari Sabtu. Wa khalaqa fihal jibal, Allah ciptakan padanya gunung-gunung yaumal ahad, hari Ahad. Wa khalaqa syajar, Allah ciptakan pohon yaumal itsnin, hari Senin. Wa khalaqal makruh, Allah ciptakan sesuatu yang tidak disukai yaumal thulatsa, pada hari Selasa. Wa khalaqan nur, Allah ciptakan sinar yaumal arbi'a, pada hari Rabu. Wa batsa fiha dawab, dan Allah tebarkan pada bumi binatang-binatang melata yaumal khamis, pada hari Kamis.
dan Allah ciptakan Nabi Adam setelah asar di hari Jumat, di akhir penciptaan pada akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara asar sampai malam, yaitu sampai maghrib. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lah ini kalau bukan sabda Nabi, terus perkataan siapa? Ini Abu Hurairah meriwayatkan dari Ka'bul Ahbar. Jadi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'bul Ahbar itu siapa? Dia mantan pendeta atau ulama Yahudi. Nah, jadi kira-kira ini perkataan dari Ka'bul Ahbar diambil dari kitab-kitab suci terdahulu yang dia dapatkan selama dia belum masuk Islam. Maka riwayat-riwayat seperti ini yang sumbernya dari Israiliyat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Boleh diceritakan, tidak untuk diyakini, juga tidak untuk ditolak. Kenapa tidak boleh diyakini? Karena kitab suci ahli kitab itu sudah dirombak, sehingga kita nggak ngerti ini pas ayat yang rombaannya atau ayat aslinya, kita nggak tahu. Kenapa juga tidak boleh ditolak? Karena kalau pas ayat yang aslinya, kita menolak sesuatu yang benar. Karena itu ringkasnya, Israiliyat boleh diceritakan, tidak untuk diyakini, juga tidak untuk didustakan. Baik, kemudian setelah Allah menciptakan langit bumi 6 hari, kemudian Allah bersemayam di atas singgasana. Istawa itu semua orang Arab paham maknanya. Maknanya bersemayam. Saya sekarang ini bersemayam atau duduk di atas apa ini? Podium. Nah, tetapi Allah bersemayam di atas arsy ini jangan disamakan dengan makhluk bersemayam di suatu tempat. Kenapa? Karena makhluk itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang berada di podium, kalau saya pergi maka podium kosong. Nah, Allah itu tidak seperti makhluk. Sehingga bagaimana bersemayamnya Allah tidak boleh ditanya dan tidak usah dipikirkan. Kenapa? Itu keluar dari kemampuan akal kita. Kita cukup percaya Allah bersemayam di atas arsy, tetapi kita harus ingat kalam Allah di dalam Al-Quran. Pada ayat yang lain, Allah mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un. Surat Asy-Syura ayat 11. Ini ayat harus kita hafal dalam membahas masalah-masalah akidah seperti itu. Bahwa Allah itu tidak seperti apapun juga. Maka Allah bersemayam di atas arsy tidak seperti ketika manusia duduk di atas kursi dan sebagainya. Kemudian Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Contohnya apa yang masuk ke bumi? Misalnya air hujan. Dari atas, turun, kemudian masuk ke bumi. Nah, maka di dalam bumi ada air. Itu adalah simpanan dari air hujan yang turun dari langit. Demikian juga yang masuk ke bumi, misalnya adalah biji-bijian. Dimasukkan oleh para petani ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, Allah juga tahu. Misalnya pohon yang tumbuh dari biji. Setelah itu mengeluarkan buah, Allah tahu semuanya. Maka tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan pada surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu. Tidak mengetahuinya selain Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui semua yang di darat dan laut. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidaklah gugur satu daun illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, tidak pula satu biji fi dhulumatil ardi, pada tempat-tempat gelap di bumi. Wala rabbi wala yabis, tidak pula basah maupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam catatan yang nyata. Jadi intinya maha mengetahuinya Allah itu menyeluruh total. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita manusia, ini maha lemah manusia ini. Kita hanya mengetahui yang di depan kita. Di belakang kita ada apa kita nggak tahu. Di depan kita pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Ada orang lewat naik motor di depan kita. Siapa dia? Kita nggak tahu. Padahal dia teman kita, atau mungkin dia bapak kita, atau mungkin dia istri kita. Nah, nggak kenal, nggak tahu, karena hanya dilewati saja. Itu lemahnya manusia. Kemudian Allah juga mengetahui ma yang zulu minas sama, apa yang turun dari langit. Yang turun dari langit ada dua macam. Ada yang
hissi yang bisa tampak, ada yang maknawi yang tidak tampak. Contoh yang tampak misalnya air hujan, salju, embun, nah itu semuanya tampak. Contohnya yang tidak tampak misalnya yang turun dari langit, malaikat yang dikirim oleh Allah untuk turun dari langit, atau wahyu turun dari langit, atau takdir turun dari langit, atau ya hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah dari langit lewat para malaikatnya. Nah, itu semuanya tidak tampak. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Contohnya misalnya doa-doa kita naik ke langit. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surat Fatir ayat 10. Hanya kepada Allah naik perkataan yang baik. Wal amalus salihu yarfa'un, dan amal saleh mengangkatnya. Doa termasuk perkataan yang baik, maka doa kita naik ke langit. Sehingga kalau pintu langit sudah dibuka, maka doanya cepat mustajab. Kemudian Allah mengatakan, wa huwa ma'akum. Allah menyertai kalian. Yang dimaksud menyertai di sini adalah menyertai dengan ilmunya atau dengan pengetahuannya. Karena itulah pada kalimat sebelumnya tadi Allah mengatakan ya'lamu, Allah mengetahui. Nah, maka ma'akum, bersama kalian itu bukan berarti zatnya Allah nempel pada tubuh kita, bukan. Tapi maksudnya Allah ilmunya itu menyertai kita. Kita sembunyi maupun kita terang-terangan, bagi Allah nggak ada bedanya. Malam maupun siang bagi Allah nggak ada beda. Terang maupun gelap bagi Allah tidak ada beda. Itu bisa kita temukan dalam ayat yang lain. Pada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-10. Sawa'um minkum, sama saja di antara kalian. Man asarul qawla, orang yang mensirkan perkataan. Wa man jaharabi, atau orang yang menjaharkan perkataan. Wa man huwa mustakhfim bil lail, atau orang yang sembunyi-sembunyi malam hari. Wa saribun bin nahar, atau orang yang terang-terangan di siang hari. Nah, maka ayat-ayat seperti ini fungsinya apa? Fungsinya supaya kita itu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Maka kalau ayat-ayat ini kita baca, tetapi kita tidak merasa muraqabah, tidak merasa diawasi Allah, itu berarti tidak ada gunanya kita membaca ayat-ayat begini. Ini berarti mirip orang kafir. Orang kafir itu dibacakan ayat itu nggak ada efeknya. Nah, kita orang beriman tidak boleh seperti itu. Kita orang beriman membaca ayat-ayat begini, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Sehingga saya masih ingat perkataan Ustaz Mu'in rahimahullah dulu. Beliau mengatakan, kalau mau maksiat, kamu tolah-tolah dulu, ke kanan ke kiri. Kelihatan oleh Allah tidak. Nah, kalau kelihatan oleh Allah, batalkan maksiatnya. Kenapa? Ya, karena kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mau sembunyi kemanapun, itu Allah ainama kuntum, bersama kalian di mana saja kita berada. Allah itu basir, maha melihat. Kemudian ayat yang kelima, lahu, hanya milik Allah mulku kerajaan as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'u, dikembalikan al-umur, semua urusan. Jadi yang menguasai langit bumi Allah. Ini sebagaimana dalam ayat ya yang lain. Wa inna lana lal akhirata wal ula, hanya milik kami akhirat dan dunia. Maka Allah yang berkuasa. Demikian juga seluruh urusan dikembalikan kepada Allah. Nanti akan dibereskan oleh Allah di akhirat. Karena itu orang beriman, meskipun merasa terzalimi ketika di dunia, dia akan tenang. Kenapa? Dia tahu bahwa kezaliman yang terjadi di dunia tidak akan dibiarkan oleh Allah. Nanti di akhirat akan dibereskan oleh Allah. Kamu A berbuat dolim kepada B. Nah, maka sekarang kamu harus mengganti rugi. Nah, ini akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak usah terlalu susah. Ya susah silahkan, namanya manusia susah. Dizalimi susah, boleh. Ya nggak ada masalah. Tapi tidak usah terlalu susah. Kenapa? Kita ingat ada alam akhirat. Ini yang menyebabkan hati orang-orang beriman tenang. Okay? Coba tidak ada alam akhirat. Kita pasti susah terus mengingat kezaliman orang kepada kita. Okay? Kemudian ayat yang ke-6, Allah mengatakan yuliju. Allah itu memasukkan al-laila, malam hari, fin nahari, ke dalam siang hari. Wa yuliju, dan memasukkan an-nahara, siang hari, fil laili, di dalam malam hari.
Wahwa dan dia Allah itu alimun maha mengetahui bidzatis sudur dengan isi dada-dada. Jadi maksudnya isi hati kita, apa yang kita batin diketahui oleh Allah. Ayat ke-6 ini bicara tentang kekuasaan Allah menggontang-ganti, membolak-balik kondisi siang dan malam. Kadang-kadang malam lebih panjang daripada siang. Kadang-kadang sebaliknya, siangnya lebih panjang daripada malam. Kadang-kadang juga setara, 12 jam, 12 jam. Nah, itu siapa yang melakukan seperti itu? Allah. Maka di sini maksudnya, memasukkan malam pada siang. Gambarannya gini, ya. Anggaplah siang itu 12 jam, kemudian malam itu apa? 12 jam. Berarti kan sama. Kadang-kadang bagian siang yang 12 jam ini oleh Allah diambil 1 jam misalnya, dimasukkan pada malam. Berarti siangnya jadi 11 jam, sementara malamnya jadi 13 jam. Atau sebaliknya, 2 jam malam oleh Allah diambil, ditaruh kepada siang. Sehingga siangnya menjadi 14 jam, malamnya jadi berkurang, menjadi 10 jam. Itu yang dimaksud memasukkan malam. Bagian malam diambil. Finnahar dimasukkan pada siang. Berarti siangnya lebih apa? Panjang. Yulijun nahar. Bagian siang dimasukkan ke dalam malam. Berarti malamnya lebih panjang. Dua kondisi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kondisi nggak disebutkan, tapi sudah mafhum, sudah bisa dipahami. Yaitu ada kondisi di mana siang malam rata, 12 jam, 12 jam. Itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah Allah menjelaskan bagaimana kemahakuasaan Allah, maka kita manusia disuruh bersikap kepada Allah yang benar. Allah Maha Kuasa seperti itu. Nah, kita manusia harus bersikap bagaimana kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Allah katakan, aminu billah, imanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu, dan infaklah, mimma, dari apa yang ja'alakum, Allah jadikan kalian, mustakhlafina, dijadikan sebagai pengganti, fihi, di dalamnya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa anfaqu, dan orang-orang yang infak, lahum, bagi mereka, ajrun kabirun, pahala yang besar. Jadi setelah kita diberitahu oleh Allah, Allah itu Maha Kuasa, kita disuruh dua. Satu, iman. Dua, infak. Ini menunjukkan pentingnya iman dan infak. Seolah-olah mengatakan apa? Kalau tidak mau iman, berarti tidak paham kekuasaan Allah. Kalau tidak mau infak, berarti tidak paham kekuasaan Allah. Dikira kalau infak itu duitnya semakin tipis, 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 habis, akhirnya melarat, kelaparan, mati. Itu berarti nggak paham sama Allah. Kalau paham sama Allah, dia akan berani infak. Kenapa? Infak itu sudah dijamin oleh Allah untuk diberi ganti. Sebagaimana dalam ayat yang lain. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ مِنْ شَيْءٍ. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah akan menggantinya. Surah Saba ayat 39. Dan kalau Allah mengganti, tidak mungkin semisal, tidak mungkin. Kita infak 100, apakah dikembalikan 100? Tidak mungkin. Pasti lebih banyak. Wa huwa khairur raziqin. Dialah sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Maka memberinya pasti, membalasnya pasti lebih banyak. Tapi jangan berpikiran seperti orang-orang yang mikirnya duit terus. Saya infak 50.000 harus kembali 500.000. Nah, itu pikiran orang-orang yang motor duitan kayak begitu. Itu mikirnya bukan pahala itu. Allah mengganti itu terserah Allah. Diganti keberkahan harta, diganti sehat, dan sebagainya. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama di sini, setelah Allah perintahkan iman, lalu Allah perintahkan infak. Ini isyarat bahwasanya infak itu tanda iman. Kenapa? Karena orang yang iman, percaya, maka dia percaya apapun yang diucapkan oleh Allah. Allah mengatakan, infaklah, nanti saya ganti. Nah, kalau orang beriman, percaya dengan ucapan Allah, dia mau infak. Itulah rahasianya kenapa Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Watak asalnya itu cinta harta. Itu watak asal.
Karena cinta harta, untuk melepas harta itu susah. Nggak mau melepas harta. Lah kenapa kita ini kok mau melepas harta? Itu karena kita punya iman. Sehingga kita infak itu ringan. Kenapa ringan? Karena kita paham bahwa ini infak tidak lari kemana-mana, tapi ini masuk ke celengan atau tabungan kita yang akan kita buka di akhirat. As-sadaqatu burhan. Faedah berikutnya. Di sini Allah mengatakan, ja'alakum mustakhlifina fi. Infakkanlah dari harta yang Allah menjadikan kalian pengganti di dalam harta tadi. Jadi Allah mengingatkan kita, harta yang kita miliki itu sebenarnya titipan dari Allah. Kita hanya menggantikan orang yang sebelum kita. Siapapun kita, dapat duit dari mana? Pasti dari orang lain kan? Nah, siapa yang menggiring duit dia sehingga menjadi milik kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu titipan dari Allah. Kita jualan dagangan, ada pembeli. Nah, pembeli membayar, berarti uang itu habis milik dia menjadi milik kita. Kita menjadi mustakhlaf. Kita hanya pengganti saja. Kepemilikannya pengganti setelah pemilik yang pertama. Nah, itu yang menjadikan seperti itu Allah. Maka itu titipan dari Allah. Ini harta sumbernya dari Allah, milik Allah. Kemudian oleh Allah dikasih fulan. Habis itu dititipkan kepada kita. Habis itu dititipkan lagi kepada orang lain. Dan kata Ibnu Katsir, kata-kata mustakhlafin, ini untuk mengingatkan juga bahwa kita memiliki harta itu sementara. Nanti kalau kita sudah mati, pemiliknya ganti lagi, anak kita. Karena itu kata Ibnu Katsir, ini sekaligus sebagai perhatian. Ya, kamu didik anakmu. Karena kalau kamu tidak didik anakmu para ahli maksiat, kamu mati, mereka gunakan warisannya untuk maksiat, bisa dapat dosa. Kenapa? Karena kita punya andil, tidak mau didik anak, sehingga anak ahli maksiat. Otomatis ketika mendapatkan warisan, warisannya untuk apa? Untuk maksiat. Nah, tanggung jawab ini orang tua. Ini Masya Allah, Ibnu Katsir ngambil pelajaran yang sangat bagus dari sini. Tetapi kalau sebaliknya, kita meninggalkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka sungguh mereka akan lebih beruntung daripada kita, karena dia akan mendapatkan warisan, warisannya digunakan untuk amal-amal yang baik. Kita yang numpuk-numpuk lelah-lelah, tapi ternyata yang menikmati pahalanya adalah anak kita. Kenapa? Anak kita lebih soleh, sehingga mereka lebih paham bagaimana menggunakan harta. Kita hanya numpuk-numpuk, tidak mau infak, sementara anak kita mendapatkan warisan yang banyak, kemudian mau infak, sehingga mereka dapat pahala. Nah, ini berarti kita yang rugi. Kita hanya numpuk-numpuk lelah, tidak mau infak, malah pahala ditemukan oleh anak-anak kita yang mau infak. Karena itu Allah menegaskan di sini, orang yang iman dan mau infak, mereka dapat pahala yang besar. Pahala yang besar itu adalah apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan tampilkan satu hadis Nabi yang menunjukkan betapa besar pahala infak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis ini sudah sering kita baca, ya, kita baca lagi. Hadis muttafaqun alaih. Man tasaddaqa bi'adri tamrah, siapa yang sedekah dengan sekitar satu butir kurma dari hasil yang baik, dan memang Allah tidak menerima kecuali hasil yang baik, yang halal, maka Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah merawatnya untuk pelaku sedekah tadi, sebagaimana seseorang merawat anak kudanya, hatta takuna mithlal jabal, sehingga satu butir kurma tadi menjadi sebesar gunung. Ini besarnya pahala. Dari satu kurma kecil menjadi segunung itu berapa kali lipat itu? Nggak bisa dihitung kan itu? Itu bukan hanya 10 kali lipat, bukan. 100 lebih itu. Dari satu kurma kecil menjadi gunung yang besar. Karena itu ya paling baguslah idealnya kita itu punya aktivitas infak setiap hari. Sesuai kemampuan. Kemampuan 1.000 ya 1.000. Kemampuan 100.000, 100.000. Semakin banyak semakin bagus kalau memang kita diberi kemampuan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma lakum? Kenapakah kalian itu la tu'minuna billah, tidak mau iman kepada Allah? War rasul, sementara Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'ukum, menyeru kalian, litu'minu, supaya kalian iman bi rabbikum, kepada Rabb kalian. Wa qad, dan sungguh akhadha, Allah telah mengambil mitsaqakum, perjanjian terhadap kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman." Jadi maksudnya, kenapa tidak mau iman? Padahal
Dulu sudah janji mau iman. Dulu Allah sudah akhadha, mengambil janji. Mengambil janji kapan? Kata Al-Imam At-Tabari, mengambil janji di sini maksudnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain. Wa il akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari manusia, dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunan mereka. Kemudian Allah persaksikan pada diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maksudnya, kalian nanti kalau hidup di dunia, kalian siap menyembah saya itu Tuhan kalian. Qalu bala, mereka semuanya mengatakan, ya. Ini pernah kita alami dulu. Meskipun kita lupa, tapi pernah kita mengalami. Ketika kita masih jadi roh, belum jadi manusia. Itu Allah sudah mengambil sumpah. Nanti kalau jadi manusia nyembah saya. Iya. Nah, kita semuanya sudah mengambil perjanjian itu. Itulah yang dimaksud akhadha mitsaqakum. Allah sudah mengambil perjanjian pada kalian. Menurut tafsir Imam Tabari. Ada lagi tafsir yang lain? Ada. Wa qad akhadha mitsaqakum. Padahal beliau sudah mengambil perjanjian kepada kalian. Ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengambil baiat. Orang masuk Islam kan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya baiat untuk taat kepada Anda. Disuruh apapun taat, disuruh infak, infak, disuruh jihad, jihad. Nah, maka ditegur oleh Allah, kamu sudah baiat tapi kok tidak melakukan isi baiatnya. Ini tafsiran yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, dua-duanya bisa dipakai tafsiran ini. Kemudian ayat yang ke-9 Allah mengatakan huwa dialah alladzi dzat yang yunazzilu menurunkan ala abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin ayat-ayat bayyinatin yang jelas yaitu ayat Quran. Liyukhrijakum supaya Allah mengeluarkan kalian minadh-dhulumati dari kegelapan-kegelapan ilan nuri kepada sinar. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah bikum terhadap kalian laraufun sungguh lembut rahimun penyayang. Jadi Allah menciptakan manusia kemudian menyuruh kita iman, menyuruh kita infak. Itu tidak mungkin Allah menelantarkan kita, tidak mungkin. Tidak mungkin orang karena infak kemudian ditelantarkan akhirnya mati kelaparan. Tidak mungkin. Kenapa? Allah itu Raufur Rahim. Zat yang lembut, yang maha penyayang. Dan bentuk sayangnya Allah yang paling tampak itu adalah yunazzilu ala abdihi ayat. Allah kirim Nabi Muhammad, Allah kirim Al-Quran. Itu rahmat yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tidak dikirim Nabi, tidak dikirim Quran, semua manusia sesat. Adanya kita mau sholat 5 waktu, adanya kita puasa Ramadan, menyembah Allah, itu kan karena ada Al-Quran. Ada Nabi Muhammad SAW. Coba tidak ada Quran, tidak ada Nabi Muhammad. Orang Jawa ini jadi apa sudah? Nyembah berhala mungkin, nyembah patung-patung, sebagaimana nenek moyang kita dulu. Nah, tapi karena Allah Maha Rahmat, dan itulah rahmat yang terbesar dari Allah kepada manusia. Itulah rahasianya. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahmat. Allah itu mengajarkan Al-Qur'an. Artinya apa? Rahmat Allah terbesar adalah ketika Allah mengajari kita Quran. Jadi mari kita sadari ini. Kita duduk di majelis ini mempelajari Quran. Ini rahmat Allah terbesar ini. Tidak semua orang mau mempelajari begini. Banyak orang Islam, tapi nggak mau pelajari Quran. Ini karena belum mendapatkan taufik dari Allah. Kita sudah diberi taufik oleh Allah. Mau dengarkan ayat Quran, mau dengarkan tafsir Quran. Ini rahmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Quran diturunkan untuk apa? Mengeluarkan dari kegelapan kepada sinar. Yang dimaksud kegelapan itu adalah kegelapan kebodohan dan kesesatan. Yang dimaksud sinar itu adalah sinar petunjuk dan kebenaran. Jadi di dunia ini hanya ada 2 kemungkinan. Sesat atau dapat petunjuk. Bodoh atau paham. Maka supaya kita keluar dari kebodohan gimana caranya? Pelajari Quran. Orang Muslim kalau tidak mau pelajari Quran, bodoh sampai mati ya bodoh. Buktinya banyak. Umat Islam satu sama lain sering perang.
Umat Islam membunuh umat Islam yang lain. Umat Islam memadoroti umat Islam yang lain. Itu karena bodoh nggak dapat petunjuk dari Quran. Itu dia masih berada dalam zulumat. Dia sudah keluar dari kegelapan kafir, tapi masih berada dalam kegelapan bodoh. Dia nggak paham. Kalau Muslim dengan Muslim tidak boleh saling membunuh. Maka terjadi pembunuhan kepada 6 laskar dulu pada Desember tahun lalu. Itu gara-gara apa? Pelakunya masih dalam zulumat, bodoh, gelap bodoh, kegelapan bodoh. Mungkin dia sudah Islam, karena buktinya mungkin dia sholat juga. Tetapi kegelapan bodoh, dia masih berada di dalamnya gara-gara tidak mau pelajari Quran. Tolong diperhatikan di sini, Allah sebutkan zulumat, kegelapan-kegelapan, bentuknya jamak. Sementara Allah sebutkan nur, sinar, bentuknya mufrad. Jamaknya sinar itu adalah anwar, sinar-sinar. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan minadh dhulumat ilal anwar supaya pas? Di sini jamak, di sini juga jamak. Nah, ini isyarat bahwasanya petunjuk itu hanya satu, enggak bercabang. Namanya kebenaran itu cuma satu, Islam, titik. Quran, titik. Lain-lainnya sesat. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun, itu semuanya adalah zulumat, kegelapan-kegelapan kekafiran. Kemudian kita lanjutkan ayat 10. Allah mengatakan, "Wa ma lakum," dan kenapakah kalian alla tunfiqu, tidak mau infak fi sabilillah, di jalan Allah. Walillahi, dan hanya milik Allah, mirathu, warisan as-samawati wal ardi, langit-langit dan bumi. La yastawi, tidaklah sama, minkum, di antara kalian, man anfaqa, orang yang infak, min qablil fathi, dari sebelum fathu Makkah, wa qatal, dan berperang sebelum fathu Makkah. Ulaika, mereka itu, a'zamu, lebih besar, darajatan, derajatnya, minalladzina, daripada orang-orang yang anfaqu, infak, min ba'du, setelah fathu Makkah, wa qatalu, dan berperang setelah fathu Makkah. Tapi ingat, wa kullan, dan masing-masing dari dua kelompok tadi, wa'adallah, Allah telah memberikan janji al-husna, jannah. Al-husna itu nama lain dari jannah atau surga. Al-husna artinya sesuatu yang paling baik, yaitu surga. Wallahu, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apapun yang kalian amalkan, khabirun, maha mengetahui. Jadi ayat ini menegur kita, kenapa tidak mau infak? Fi sabilillah. Fi sabilillah zaman dulu jihad. Sekarang di Indonesia tidak ada jihad perang, maka infaknya apapun dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembangunan masjid itu termasuk tunfiqu fi sabilillah. Menghidupi janda yang miskin itu termasuk tunfiqu fi sabilillah. Menghidupi anak yatim yang miskin itu termasuk tunfiqu fi sabilillah. Memberikan sedekah pada hari Jumat yang biasanya disebut sebagai Jumat berkah, itu termasuk tunfiqu fi sabilillah. Jadi Allah ini menegur, kamu saya kasih harta, kenapa tidak mau infak? Malakum, kenapa tidak mau infak? Apakah kamu khawatir miskin gara-gara infak? Allah jawab, walillahi mirathus samawati wal ardh. Allah itu mewarisi semua langit bumi. Artinya langit bumi ini milik Allah. Nanti kalau semua kita sudah mati, balik lagi kepada Allah. Jadi yang memiliki kekayaan mutlak itu Allah. Nah, kalau Allah memiliki kekayaan mutlak, kemudian kita disuruh oleh Allah untuk infak, itu pasti Allah menjanjikan untuk memberikan ganti kepada kita. Tidak mungkin akan menyanyiakan orang yang infak fi sabilillah, tidak mungkin. Pasti akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, maka berarti ayat ini semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Bilal. Rasulullah mengatakan, anfik ya Bilal, infakkanlah wahai Bilal, wala takhsha, dan kamu jangan khawatir, min dil arsy, dari zat yang memiliki singgasana, iqlalan, akan menjadi miskin gara-gara infak. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Dan ini sudah banyak yang membuktikan, ya. Orang-orang yang infaknya rutin, dia punya gaji akhir bulan, tidak dipakai semua, tapi dia ambil sebagian. Ada yang ngambil 10%-nya, ada bahkan mengambil sepertiganya, karena saking banyaknya duit yang dia dapatkan, dia berani infak sepertiga. Penghasilannya 1 bulan 1 miliar katanya, cerita kepada saya. Nah, maka infaknya sepertiga dari 1 miliar. Masya Allah. Itu ternyata
kekayaannya tidak berkurang, bisnisnya maju malah semakin semakin berkah. Dulu hanya punya warung di Indonesia, kemudian merembet ke Malaysia, kemudian merembet lagi ke luar Malaysia. Itu gara-gara apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab infak. Kemudian Allah menjelaskan bahwa infak itu tidak satu derajat, tetapi bermacam-macam derajatnya. Infak di masa sulit itu pahalanya lebih besar daripada infak di masa longgar. Makanya di sini Allah sebutkan orang yang infak sebelum Fathu Makkah, berperang sebelum Fathu Makkah, lebih besar pahalanya daripada yang infaknya setelah Fathu Makkah dan berperang setelah Fathu Makkah. Maka dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran, sahabat itu bisa dibagi dua. Sahabat terdahulu, as-sabiqun, sahabat belakangan. Derajatnya berbeda. Jadi meskipun sama-sama sahabat Nabi yang Islam dulu-dulu, infak dulu-dulu, perang dulu-dulu, ini derajatnya lebih tinggi. Maka Nabi SAW pernah menegur sahabat-sahabat belakangan. Ditegur oleh Nabi SAW. La tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabat-sahabatku. Ini teguran Nabi kepada sahabat-sahabat beliau yang belakangan. Waktu itu gara-gara ada salah satu sahabat belakangan, dia mencela sahabat Nabi yang sudah awal dulu masuk Islam. Nabi marah Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalian yang baru saja masuk Islam, jangan mencela sahabat-sahabatku yang sudah lama masuk Islam. Jangan. Kenapa? Fawalladhi nafsi biyadih. Demi Allah. Lau anna ahadakum, seandainya salah satu dari kalian, sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islam, anfaqa mithla Uhudin dhahaba, menginfakkan semisal gunung Uhud berupa emas, gedenya seperti gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim, tidak akan bisa mencapai infak satu mud dari salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam, wala nasifahu, bahkan juga separuh mudnya tidak bisa dikalahkan. Sahabat yang masuk Islam dulu infak satu mud. Satu mud ini dua telapak tangan digabungkan. Infak beras satu mud. Dibandingkan dengan infak emas segunung Uhud, masih kalah, kata Nabi SAW. Padahal itu yang melakukan apa? Sahabat Nabi yang awal dengan sahabat Nabi yang belakangan. Itu bedanya segitu. Lah, kalau dibandingkan dengan orang sekarang, wah tambah jauh lagi. Ini sama-sama sahabat loh. Bedanya seperti itu. Nah ini sekarang sahabat dengan yang bukan sahabat. Seperti kita ini. Karena itu dari sisi ini, sahabat-sahabat Nabi itu tidak mungkin bisa dikalahkan fadilahnya oleh orang-orang atau generasi setelah mereka. Tidak mungkin. Dari sisi lain mungkin bisa dikalahkan. Okay? Misalnya dari sisi sholat tahajud. Ada sebagian sahabat yang sholat tahajudnya cuma 1 rakaat. Ada. Nah kita bisa mengalahkan. Kita sholat tahajudnya 11 rakaat misalnya. Tapi dari sisi bahwa mereka sudah mendahului masuk Islam, sehingga dengan sebab mereka lah Islam tersebar kemana-mana, kita tidak bisa mendapatkan fadilah tersebut. Jadi saya meyakini bahwa Islam tersebar ke Indonesia, ini pahala tetap mengalir kepada para sahabat. Kenapa? Mereka dulu yang awal kali memunculkan atau menyebarkan Islam ini. Mereka rela untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Menyebarkan Islam. Nah setelah di Madinah akhirnya Islam jaya. Fathu Makkah terjadi. Makkah ditaklukkan. Maka Islam tersebar kemana-mana. Sampai-sampai tersebar ke negara kita, Indonesia. Berarti hasil jasa para sahabat juga. Karena itu para ulama mengatakan, ini satu ungkapan yang saya senang sekali, sehingga saya hafalkan. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu tetap dimiliki orang-orang yang memulai, meskipun orang-orang yang belakangan atau pengikut itu lebih bagus. Ketika awal-awal Islam disebarkan di Solo, masih sedikit orang-orang yang pakai jilbab, wanita pakai jilbab. Nah, maka kiai-kiai kita waktu memulai dakwah itu pahalanya jauh lebih besar daripada sekarang kita yang berdakwah ketika sudah longgar seperti ini. Sekarang sudah banyak muslimah pakai jilbab. Dulu bisa dihitung jari muslimah pakai jilbab. Rata-rata tidak pakai jilbab. Kalaupun pakai jilbab hanya digantung di atas kepala saja. Rambutnya masih kelihatan. Sebagaimana cerita ibu saya dulu, beliau dulu di pesantren juga. Tapi di pesantren ya jilbabnya kayak begitu, cuma digantung saja. Kenapa? Memang nggak paham. Tapi sekarang alhamdulillah banyak yang paham.
mengetahui bahwasanya rambut adalah aurat, harus ditutupi. Dan ini fadilah dimiliki oleh orang-orang yang sudah memulai dakwah terlebih dahulu. Tapi tenang, meskipun kita termasuk orang belakangan, Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu husna. Masing-masing diberi janji mendapatkan jannah dari Allah asalkan mau tadi iman, infak, jihad, qatal, perang atau jihad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man siapakah dza alladzi orang yang yuqridu memberikan pinjaman Allah kepada Allah qardan hasana dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lalu Allah akan melipat gandakan pinjaman itu lahu untuknya. Walahu dan untuknya ajrun karim, pahala yang mulia yaitu surga." Ini surah Al-Hadid ayat 11 menyebabkan seorang sahabat Nabi bernama Abu Dahdah menjadi terkenal. Gara-gara apa? Dia mendengar Allah mengatakan, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nanti akan diberi ganti oleh Allah, dilipat gandakan yang besar. Maka dia datang kepada Nabi SAW, Abu Dahdah ini. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah meminta kepada kita pinjaman? Maka Nabi mengatakan, betul, Allah minta kepada kita pinjaman, yaitu kita disuruh untuk apa? Infak. Maka Abu Dahdah kemudian langsung mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni aqradtu rabbi." Kalau begitu saya pinjamkan kepada Allah, maksudnya saya sedekahkan kepada Allah. Haiton, satu kebun kurma, fihi sittu mi'ati nakhlah, isinya 600 pohon kurma. Bayangkan, Pak. Ini kekayaan satu-satunya nih. Pohon kurma jumlahnya 600. Semuanya diinfakkan untuk Allah, diwakafkan, diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Dahdah ini kemudian masuk ke kebunnya. Sementara di situ ada istrinya namanya Ummu Dahdah. Dia sedang membawa anak-anaknya menikmati kebun tersebut. Maka dipanggil oleh Abu Dahdah, "Wahai Ummu Dahdah." Dijawab oleh istrinya, "Labbaik wahai suami saya." Abu Dahdah mengatakan, "Ukhruji, kamu sekarang keluar. Ini sudah bukan milik kita kebun ini. Kebun ini sudah saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah milik Allah, sudah bukan milik kita." Coba kira-kira kalau kita yang melakukan begitu, istri kita akan ngomong apa ini? Ngawur tenan gue. Nah, tapi Abu Dahdah orang yang baik, pasti istrinya juga orang yang baik. Begitu mendengar suaminya sudah mewakafkan pohon kurma ini, dia mengatakan, sungguh beruntung kita, karena kita pasti akan mendapatkan ganti yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min izqin mu'allaq li Abi Dahdah fil jannah. Kam min izqin raddah li Abi Dahdah." Betapa banyak dompolan-dompolan pohon kurma yang sudah disiapkan oleh Allah di dalam surga untuk Abu Dahdah. Jadi Abu Dahdah ini termasuk sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena begitu turun ayat menghasung untuk infak, dia langsung serahkan hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang waktu-waktu tersebut, waktu-waktu di mana Islam masih membutuhkan dana yang besar untuk peperangan, sehingga seringkali turun ayat-ayat tentang infak. Nah, sekarang di Indonesia tidak ada perang, oke. Tetapi sering kita dimintai bantuan. Bantuan membuat masjid, bantuan membangun pesantren, dan sebagainya. Nah, kalau bantuan-bantuan tersebut nyasar kepada kita, maka kalau kita memang punya uang, jangan kita pelit, hendaklah kita berikan sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ajrun karim, pahala yang mulia, yaitu jannah, dan mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.